Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kresna Ditya Kusuma akan menjelaskan tentang paper yang berjudul Penerapan Bisnis Intelligence dalam Pengambilan Keputusan Akademik di Perguruan Tinggi. Eh, untuk ujian kali ini, eh, kita diminta untuk mengunduh paper gratis, paper yang bisa kita unduh gratis ya, tentang bisnis intelijen, lalu mempresentasikan bagian-bagian seperti latar belakangnya, tujuan, dan sebagainya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah eh, latar belakang. Dia latar belakang dari paper ini adalah pengambilan keputusan akademik merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Namun, banyak perguruan tinggi yang belum bisa memanfaatkan data dengan optimal dalam proses pengambilan keputusan mereka. Nah, disinilah peran bisnis intelligence atau BI menjadi sangat krusial. Jadi dengan bantuan BI ini, lembaga pendidikan dapat mengolah data yang ada untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan fakta ya. Salah satu alat yang digunakan untuk ya di dalam paper ini adalah aplikasi feeder PD Dikti. Jadi aplikasi ini berfungsi sebagai platform pelaporan data akademik. Jadi aplikasi ini juga memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola dan menganalisis data akademik secara efektif sehingga eh, dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan cepat ya. Permasalahan umum dan khusus. Jadi secara umum ini banyak perguruan tinggi yang masih menggunakan metode manual dalam mengambil keputusan akademik. Nah, metode ini tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga seringkali tidak akurat. Dan untuk permasalahan khususnya eh, yang dihadapi adalah data akademik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung keputusan strategis. Jadi ada kebutuhan mendesak juga akan sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai sumber data ya, untuk memberikan informasi yang komprehensif dan berguna. Tujuan atau outcome. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk mengaplikasikan bisnis intelijen guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan akademik di perguruan tinggi. Dengan memanfaatkan aplikasi feeder PDDikti, diharapkan data akademik dapat diintegrasikan dan dianalisis lebih baik. Jadi outcome yang diharapkannya adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta peningkatan efisiensi operasional di perguruan tinggi. Selanjutnya, state of art. Jadi metode yang digunakan dalam bisnis intelijen ini mencakup OLAP ya, atau Online Analytic Processing, OLTP atau Online Transaction Processing, DSS, Decision Support System, dan ISS atau Executive Support System. OLAP sendiri memungkinkan menganalisa data yang multidimensi, ya, memberikan wawasan juga yang dalam dari berbagai perspektif. OLTP ini mendukung pengolahan transaksi harian dengan cepat dan efisien. DSS ini membantu dalam proses pengambilan keputusan dan menyediakan informasi yang relevan dan struktur, sementara ISS menyediakan informasi tingkat tinggi yang dibutuhkan oleh manajemen
eee, manajemen atas ya untuk keputusan strategis, gitu. Keunggulan metode yang diusulkan, nah keunggulan, kita menggunakan OLAP ini memiliki, dal jadi OLAP ini memiliki keunggulan dalam analisis data yang komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, OLTP ini bisa memastikan pengolahan data transaksinya ini secara real time dan mendukung operasi harian. Nah, untuk DSS ini menyediakan informasi yang terstruktur untuk mendukung keputusan berbasis data. Sedangkan yang terakhir ISS ini mempermudah manajemen puncak ke manajemen atas dalam mendapatkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan secara strategis ya. Jadi semua metode ini bersama-sama meningkatkan yang pertama efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan di perguruan tinggi ini. Implementasi metodenya yaitu yang pertama adalah dimulai dengan pengumpulan data akademik dari berbagai sumber menggunakan aplikasi feeder Fidelity. Data ini kemudian disimpan dalam data warehouse untuk memudahkan analisa. Nah, OLAP sendiri eh, digunakan untuk menganalisa data multidimensi. Sedangkan setelah itu DSS mengintegrasikan data dalam mendukung pengambilan keputusan dan ISS untuk menyajikan informasi kepada manajemen puncak ya. Jadi sedangkan alat yang digunakan termasuk aplikasi feeder predikti sebagai sumber data utama dan perangkat lunak BI untuk analisis dan visualisasi data ya, bisa itu Power BI atau Tableau atau yang lainnya. Untuk hasil implementasi hasil implementasi ini menunjukkan peningkatan signifikan secara efisiensi dan pengambilan keputusan secara akademik. Pertama. Yang kedua adalah data akademik ini menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses dari berbagai bagian atau dari organisasi lain ya. Eh, dan memberikan wawasan yang lebih baik melalui analisis data yang mendalam. Grafik dan tabel dalam penelitian juga menunjukkan peningkatan performa pengambilan keputusan dengan penggunaan BI dengan studi kasus di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, sesuai dengan paper yang saya buat analisanya seperti itu ya, dan contoh implementasinya berhasil. Analisa data, jadi parameter keberhasilan itu saya mencangkup yang pertama efisiensi operasional, akurasi data, dan kecepatan pengambilan keputusan. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa BI memberikan keunggulan dalam menyediakan wawasan yang cepat, akurat, serta adaptable ya, sistem terhadap perubahan kebutuhan akademik. Nah, kesimpulan dari analisis ini bahwa BI secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan akademik di perguruan tinggi. Kesimpulan, penerapan bisnis intelijen atau BI dalam pengambilan keputusan akademik ini terbukti berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Data akademik yang terstruktur dan mudah diakses memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa BI ini merupakan solusi unggul yang untuk pengambilan keputusan akademik
di berbagai perguruan tinggi. Ide pengembangan selanjutnya, jadi sebagai langkah pengembangan selanjutnya, integrasi bisnis intelijen (BI) dengan teknologi AI dapat dipertimbangkan untuk analisis prediktif. Jadi, yang sebelumnya BI ini cuman bisa menganalisa gitu, ini kita integrasikan dengan teknologi AI, agar bisa, eee, menunjukkan analisis prediktif. Jadi penggunaan big data analitik juga dapat meningkatkan kualitas wawasan akademik lebih lanjut. Implementasi sistem BI real time juga menjanjikan untuk mendukung keputusan yang cepat. Jadi semakin bisa kita mengolah data yang real time, itu akan membuat, kita mendapatkan keputusan yang cepat ya dari data tersebut. Dengan terus mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi ini, sistem BI dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung keputusan akademik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.